now got the lane of town. Game pertama yang begitu sempurna untuk Geek Farm. Apakah akan kita lihat lagi di game kedua? Atau Dewa dengan hero power mereka yang akan membuktikan bahwa mereka adalah sang Dewa di MPL Indonesia season 12 kali ini. Early rotation yang menarik, XP mid lane yang kali ini akan membuktikan kalau nantinya clear wave mereka harus secepat mungkin dengan rotasi yang setara dan Aboy menerima pokingan damage yang sangat tinggi yang artinya berarti Dewa United Esports akan memenangkan rotasi early game menuju ke early to Wanderer. Tapi kalau dari segi emblem kita ngelihat ada 2 Quantum Charge yang dibawakan. Ya dari masing-masing tim, Lanaya Quantum Charge, Watt juga Quantum Charge. Ada Wilderness Blessing juga tapi tidak melupakan bahwa Wilderness Blessing-nya akan dipadukan dengan Wings by Wings. Case, ini bakal terbang cepet banget si Momo. Dan masalahnya sekarang Taco juga jangan terlalu agresif ya. Belum dapetin level 4-nya, mungkin hanya menzoning saja dan Case sepertinya udah mulai bermain lebih galak di game kedua kali ini, Be. Oke, tapi lihat di top lane Kadera mau coba dipaksa. Clear mid akan coba terjadi dan Kadera mau nggak mau harus kehilangan gerobaknya. Super Awat kali ini mendominasi di arah gold lane-nya. Meskipun begitu Dewa United mereka masih memegang permainan di early tapi belum bisa mendapatkan poin. Masalahnya Geek Farm sekarang mereka udah mulai ngebaca nih. Pemain-pemain dari Dewa mereka udah mulai setidaknya berani untuk ngeberi poke damage. Mungkin tidak terlalu overcommit, tapi setidaknya itu bisa menyulitkan posisi dari Aboy kalau sampai nanti dia terlihat low dan di follow up oleh Dewa lainnya. Lagi dan lagi, Cadera menjadi pusat perhatian dari teman-teman Dewa United Esports ketika mereka berusaha untuk melakukan serangan early game yang kejam. Iya, dan ini karakter mereka sebenarnya. Iya, dan aku merasa ya, Dewa ini mereka biarin aja Wattnya untuk main lebih sesuai dengan style dia. Oke, tapi lihat Lanaya di arah bottom lane. Mau coba untuk memasang melakukan pocket damage terhadap Sosok Paleski. Zoning out pun terjadi, menuju ke Lanaya. Lihat Lanaya kali ini tamu siap benar-benar terzoning out dan bahkan wombo combo combro mendapatkan first blood di arah bottom lane. 2 poin silakan coba didapatkan. Tapi dengan damage yang sangat besar dari Kiss, mereka membawa Sosok Luke ke dalam kekalahan teamfight mereka. Lagi-lagi Luke yang jadi problem, yang jadi masalah. Tiba-tiba. Out of nowhere mereka berhasil menukarkan semua yang mungkin bisa kita bilang tadi kekalahan teamfight di tangan Dewa equal. Adil kali ini, Profesor. Iya, bahkan tadi adalah sebuah gerakan yang sangat beresiko dilakukan oleh Baleski dengan tujuan untuk memperlama teamfight-nya. Dan memaksakan bahwa Retribution digunakan oleh Nile. Sementara Dewa berhasil untuk mendapatkan turtle-nya meskipun posisi dari Sako lumayan terancam. Itu thanks to Sako. Iya. Karena Sako lihat dari Nile melepaskan turtle-nya, dari Nile memaksa ke arah orange buff, dan para pasukan dari Geek Farm mereka juga agak sedikit kebingungan ketika Luke tidak memiliki laning phase yang baik seperti game sebelumnya. Dan mungkin pertanyaan KB di game sebelumnya, gimana caranya Dewa memaksakan biar tidak ada satu buah Black Dragon Sunstorm nanti di teamfight yang penting untuk pemain-pemain Dewa. Itu mungkin akan dijawab sekarang Be di game kedua. Oke, Purify terlalu terburu-buru bisa kita bilang. Tapi ternyata Case ingin membuat Wings by Wings-nya itu benar-benar berarti, Profesor. Bisa aku bilang itu agak cukup cepat loh Purify-nya. Iya, tapi untungnya headbutt-nya tidak menimbulkan efek knock up airborne. Sehingga tidak ada cancellation terhadap satu Wings by Wings. Lagi dan lagi berbicara untuk setup menuju ke arah turtle ya. Ini adalah peran penting bagi Luke. Menahan Black Dragon Transformation even dia terkena ganking. Iya, gimana pun caranya. Kalau kita ngelihat aja bahkan tadi di first blood yang didapatkan itu udah gara-gara Luke sebenarnya. Karena dia nggak ragu untuk membuka inisiasi. Terus yang kita lihat mungkin di game pertama ini masih bisa dibilang masih dibangun nih sama pemain-pemain dari Geek Farm. Dan Dewa United mereka punya permasalahan yang harusnya ini udah mulai bisa diselesaikan di game kedua kalau mereka masih mau bertahan di best of 5 ini. Oke, Paloski bakal coba dibakar. Kali ini para pasukan dan Dewa benar-benar melahap Paloski. The Way of Dragon yang sangat tepat dari Sako. Oke, standby in position. Kadera mencoba memberikan damage di depan sana. Para pasukan dari Dewa mereka standby bahkan 4 orang. Luke akan membalaskan itu semua. Langsung menuju ke Super Awat Supriyadi. Tabrakan hantaman pada tombol. Super Awat tersiksa. Pertukaran yang tidak cukup adil. Rumor dan dibalikan oleh Dixon. Para pasukan dari Dewa, mereka ingin menukarnya dengan Power of Retribution. No Power of Retribution for this time ketika 5 detik menuju ke arah turtle. Dan sekarang akan menjadi Sako? permasalahan. Sako! Dengan satu buah The Way of Dragon yang manis ternyata. Menculik satu pemain yang penting yaitu Luke. Sebelum dia ngebuka Black Dragon Transform, Be. Dan dia yang membuka Black Dragon Transformation tadi sendiri di arah top lane. Betul. Ketika menukarkan dengan satu gold laner, tukar sama jungler, dan untuk sekarang lihat ada perbedaan level yang membuat Lanaya
makin jauh lebih cepat secara damage retribution-nya. Sehingga hal ini akan membuat Dewa United Esports unggul dengan 2000 gold, bahkan bisa snowballing. Dan Cadera Hilang ternyata di area bawah. Dan ini yang sebenarnya kita mau lihat dari Dewa di game pertama. Kenyamanan dari masing-masing pemainnya. Biarkan mereka bermain sesuai playstyle mereka masing-masing. Dan bahkan terlihat jelas dari Dewa United, terlihat mereka lebih fokus untuk bisa mendapatkan objektif yang mereka butuhkan. Oh my god, surprise attack Heavy Berti. Sayang sekali para pasukan dari Dewa United, mereka tidak berhasil di take down. Dan Primal World-nya for nothing. Padahal lihat gunting yang dilakukan Nile, kali ini udah menuju ke arah sosok super awat. Sayang sekali tadi agak sedikit bergerak. Kalau dari Nile dia udah cukup menjepit tanpa harus mendorong menuju ke arah turret, mungkin Primal World-nya akan bisa maksimal di sana. Dan 2 suara untuk Dewa United di game kedua. Gigfa masih mendominasi dari talent prediction. Tapi ini kayaknya berbanding terbalik sih. Game sebelumnya Dewa. iya. Dewa dominasi, sekarang Gigfa mendominasi. Berarti tandanya ada sedikit pertukaran karena draft yang dimiliki dari para pasukan dari Gigfa. Iya. Tapi dibalik itu semua penalti zone for nothing. Dixon nggak dapetin apapun. Heavy Crossbow standing dan terbang. Berhasil mendapatkan Nile. Awat Supriyadi ngeng, standing dan terbangnya sangat tidak bisa dibendung. Iya, itu follow up yang sudah mulai dilakukan oleh pemain-pemain dari Dewa ketika mereka tahu satu buah inisiasi dibuka sama Dixon, dia nggak dapetin siapapun, mereka harus tetap ngebuka. Karena mereka udah jump in ke dalam situ, Be. Dan mau nggak mau harus ada resource yang dikeluarkan untuk bisa setidaknya mempanis satu pemain dari Gigfam. Dan kalau dari yang aku lihat ya, Wilderness Blessing ini membuat Sako jadi jauh lebih fleksibel di area jungle. Invasi yang dia lakukan seolah membuat Dewa United Esports punya mata di area jungle. Dan Sako ready dengan flickernya. 302 KDA yang begitu indah terlihat dari Chow Romer. Dan sekarang dengan melakukan zoning out aja udah cukup untuk memberikan pressure kepada sosok dari Nile. Oke, tapi ini dia Momo-chan, di mana Dewa United Esports dengan adanya 4.000 gold difference. Mereka memiliki kepedean yang sangat tinggi untuk bisa melakukan perfect turtle. Dixon telah menunjukkan batang hidungnya. Turtle yang ke-reset kayaknya agak cukup mubazir kalau bisa aku bilang. Kenapa? Karena ini posisinya dipegang sama Dewa United. Ketika dia tahu di arah top lane itu ada Cadera. Tapi dibalik itu semua lihat standing dan terbang Heavy Crossbow-nya for nothing. Paloski masih Kemi, the wild tag telah dikeluarkan bersama dengan Skis. Tapi ke arah yang salah walaupun begitu. Semerawat Supriyadi berhasil mendapatkan Cadera plus Turtle di tangan Dewa United. Perfect Turtle untuk Dewa United. Wah, apakah terlalu cepat, Be? Ngebuang flicker di saat Sako masih punya flicker juga? Oh, kayaknya menurut aku adalah timing yang tepat tadi. Hanya saja mungkin Sakonya dengan knock up yang cukup lambat. Dixon! Ternyata penalti zone-nya belum bisa di-following up dan bahkan bisa memakan Dixon di depan sana. Damage-nya tidak terlalu cukup membuat point time yang terjadi. Menuju ke arah backline dari Luka. Mundur ke arah belakang super out. Jadi pilihan utama Luka. Gagal untuk mendapat super out. Dan lihat lifesteal-nya. Kali ini masih membuat Luka bertahan. Meskipun begitu, duel Dragon from Nina. Adalah Pate from Cadera. Berhasil mendapatkan sosok dari Sako. Shutdown from terjadi kali ini. Wow, dibalikan keadaannya di teamfight mid yang cukup chaos, Be. Chaos banget. Di atas menit yang ke-7, team fight di area mid lane 5 lawan 5 dalam keadaan. Kita melihat Dixon sudah terlalu dive in. Dan walaupun ada sedikit agar turret tadi dari Sako, dia yang benar-benar makan semua damage dari turretnya. Hanya saja Dixon sudah menelan banyak damage dari lini depan. 4 detik heavy spin membuat Nile jadi bisa mengunci siapapun dari kubu Dewa United Esports. 2 Purify pun tidak menjadi penyelamat sih, Momo. Udah ngeledek, kejetot lagi Nile. Dan bahkan Dewa juga nggak bisa menyentuh tadi ke arah Cadera sendiri. Kelihatan Watt memang terlalu berfokus untuk numbangin lini depan dari Gigfam. Oke, game fake di mana Lanaya dengan tamusnya itu memiliki win rate yang cukup tinggi dengan 12 kali pick, Momo-chan. Wah, ini yang tadi mungkin sempat dibawakan sama tim MDL sendiri yang dimana kita tahu Lanaya dengan tamusnya ini cukup populer. Tapi ternyata kita melihat Tamus di MPL kali ini agak sedikit mungkin belum bisa dapetin momentumnya ya. Dan Sako harus berhati-hati. Sako berhati-hati atau Sako yang bakal membuat Gigfam ketar-ketir. Nah, ya lumayan ketar-ketir sih sebenarnya. Karena melihat kiting yang dilakukan sama Sako sendiri ya, ini cukup diwaspadai juga oleh pemain-pemain dari Gigfam. Tapi ingat, damage dari Aboy ini juga udah mulai berasa. Dengan efek tarifat lagi-lagi dari seorang Aboy, membuat Sako tentunya agak sedikit kesulitan. Great Dragon Spear menjadi pilihan juga bagi Suprawa Supriyadi dengan tujuan agar movement speednya jauh-jauh lebih tinggi. Dan ini dia targetnya. Dia mau main front to back.
Aboy sudah 40% di bawah darahnya. Alright, flicker di trigger begitu saja. Paloisky no flicker for this time. Dewa United Esports langsung bakal coba dihantam dengan ada Black Dragon Transform. Hantaman pada tumbul dan teringat bakal Kadera Seventy berhasil mendapatkan Lord. Duel Dragon telah dikeluarkan. Kadera masih bisa selamat. Mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Dewa United gagal dan lihat standing dan terbang. Super Rawat Supriyadi versus everybody. Berhasil mencoba untuk mendapatkan Nile di depan sana dan Rena Rapatinya tidak terlalu berarti karena dengan adanya life steal yang tinggi membuat Awan standby di area bottom lane. Lagi-lagi Kadera berhasil untuk mengamankan Lord yang pertama untuk Geek Farm. Dan untungnya Watt mendapatkan kompensasi tersebut, Be. Dia tumbangin Nile, dia tumbangin pemain-pemain yang mungkin nggak kelihatan. Dan tapi Aboy! Standing dan terbang, Super Rawat Supriyadi. Heavy crossbow-nya sangat sakit, tapi lihat Luke di depan sana. Harus mendudukan. Pertempuran tentunya dari kedua belah tim. Dan Nile, lagi-lagi ini Vader Astrek yang menjadi peranan penting nih, Be. Kuncinya bahkan, Case sebagai kunci. Case. Dan apakah nanti akan ada IMU dengan satu Feather Airstrike sehingga Aboy bisa combo dengan Feather Airstrike precise skill plus Runner Apathy. Masalahnya itu akan jadi PR untuk Aboy sendiri. Bisakah dia menggapai ke arah Case? Memang burung Farsha ini bermasalah di tangan Case ya. Sungguh dapat mematok dengan damage yang maksimal ya Momochan. Dipatok ya? Yoi kan burung emang Bagaimana matok. tidak, di sini Benar ada juga. Divine Glaive on the way mungkin menuju ke arah Holy Crystal. Dan bahkan dengan posisi seperti ini, walaupun menuju ke arah Winter Truncheon, aku lebih setuju. Biar case-nya dengan Purify-nya itu bisa digunakan ketika ingin melakukan sebuah gerakan lain. Dan ini dia Lord Advantage yang minus dari segi gold. 2.400 karena Baloisky dan Nile yang tumbang seketika pasca Lord tadi hadir di Land of Dawn. Dan kalau tadi KB ngomongin masalah Holy Crystal yang akan dibikin oleh Case, ini posisi dari Nile belum ada Athena Shield. Nah itu dia tuh. Jadi ketika terkena satu hujan damage dari Case, wah itu nangis banget pandanya. Makanya, apakah Aboy akan mengambil hal yang serupa? IMU dengan Feather Airstrike. Masalahnya dia belum bisa untuk ngeraih ke posisi Case nih, Be. Lagi dan lagi ya, posisi berbicara apalagi dengan Purify. Sehingga mempersulit juga teman-teman dari Geek Farm untuk menggapai lini belakang. Dan sekarang Dewa United Esports mereka lagi berada di posisi yang sedang unggul dari segi network pun bahkan dipegang oleh pemain-pemain dari Dewa United. Kelihatan di game kedua Watt lebih bebas untuk berkreasi sendiri. Timbang Lloyd. Jangan sampai termakan Sako. Out of nowhere. Dia harus kilani mortality-nya. Bersama dengan Banner West Dixon. Gagal mendapatkan Kadera. Mundur ke arah belakang. Tadi pun terjadi. Menuju ke arah Case. No damage for this time. Luke sangat mau tapi lihat Case-nya bebas. Gak ada yang bisa menyentuh Case. Di depan sana Kadera bahkan membuat para pasukan dari Dewa United langsung tidak membiarkan Geek Farm menolong Nile yang ditelan di dalam lautan Dewa United Esports. Terlalu mengambil resiko sebenarnya dari Sako untuk bisa mengincar ke arah Kadera. Tapi itu menjadi bait yang mahal untuk pemain-pemain Geek Farm. Ya, pemicu untuk flicker dari Cadera juga. Dan Itu untuk dia. posisi sekarang, Sako belum keluar untuk flickernya. Kalau ngomongin pemicu iya betul, tapi aku melihatnya Luke-nya terlalu fokus dengan yang lain. Luke ini tugasnya menuju ke arah Case. Luke tugasnya bukan ke arah Dixon, Sako, Watt, Lanaya. Ya oke, Watt, tapi Watt itu nomor 2. Dia Case. Nah ketika Case-nya bebas, ini udah ada bukti dia berapa kali bebas dan Tidak para tersentuh. pasukan Geek Farm, mereka selalu kalah selama Case burungnya masih bebas. Makanya apakah ini waktu yang tepat, timing yang tepat untuk melakukan IMU Tapi terhadap Feather Airstrike? Aku sekarang mikirnya Geek Farm mereka harus menjalankan duo targeting mereka. Mereka harus targeting ke Watt dan mereka juga harus targeting ke Ya, Case. tapi jangan lupakan bahwa ada 2 Purify yang masih berperan aktif untuk Watt dan Case. Saling- Winter sekalipun ini bisa menjadi kuncinya. Saling counter-mencounter ya, Be ya. Ini Winter udah berat banget sih. Winter yang akan bikin mereka akan lebih sulit bertahan di depan sana langsung ada Feather Airstrike. Aboy sekalipun akan membalaskan dengan adanya Feather Airstrike bersama dengan Case. Segera mau tapi dia masih berada Arcane Strike. Mundur ke arah belakang para pasukan dari Dewa United. Mereka akan coba untuk bertahan. Dixon terperangkap. Berhasil dengan ada heavy spin. Damage terlalu besar. Dan Kadera fokus ke arah lob-nya. Tidak ada damage tambahan dan bahkan spray down. Tembakan peringatan dari Kadera. Membalikan kembali keadaan Super Rawat Supriyadi. Free hit. Standing dan terbang. Membuat dirinya tidak tersentuh. Super Rawat untouchable dan Rena Rapatinya gagal. Sayang sekali dan Duel Dragon menuju ke arah Kadera. Mundur ke arah belakang. Belum ada following of damage. Dan Aboy termakan oleh Case. Ini bencana. Bester bukan sangat bebas. Dan wipe out dibalikan kembali keadaannya. Dewa United
berhasil membalaskan dendam dari gamenya.